Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ayu Agustin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Silakan untuk anak-anak kelas 8 dibuka bukunya di halaman 85. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang tahu pluralitas itu apa? Pluralitas itu adalah keberagaman budaya. Nah, pengertian pluralitas dan penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Pertama, pengertiannya dulu deh. Jadi, pluralitas dapat ditinjau dan dimaknakan atau diartikan dari berbagai segi sudut pandang. Dalam bahasa Indonesia, pluralitas bisa diartikan sebagai paham yang menunjukkan adanya kemajemukan. Nah, hal itu mengacu kepada kenyataan bahwa di dalam hidup ini kita tidak hanya menghadapi sesuatu yang tunggal, karena nyatanya itu lebih dari satu. Oleh karena itu, pluralitas adalah salah satu yang memperlihatkan kenyataan bahwa memang lebih dari satu. Nah, asal-usul kata pluralitas secara harfiah dapat ditelusuri dalam bahasa Latin, yaitu plus dan pluris, yang berarti lebih. Nah, secara filosofis, pluralitas adalah wejangan yang menekankan bahwa kenyataan ini terdiri atas kejamakan dan kemajemukan individu-individu yang berdiri sendiri. Dari kacamata sosiologi, pluralitas mengacu kepada sebuah masyarakat di mana berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda dalam posisinya ini masing-masing mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri mengenai apa yang diinginkan secara sosial. Nah, dengan demikian setiap masyarakat dibangun atas bagian-bagian masyarakat. Nah, yang tadi dijelaskan, yang diwujudkan dalam lembaga-lembaga sosial. Nah, semakin bagian-bagian masyarakat ini bersifat institusional, semakin juga tampak wujud pluralitas ataupun kemajemukan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang B, penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pluralitas. Salah satunya ada kondisi geografis wilayah Indonesia. Jadi, kondisi geografis juga mempengaruhi karena terdiri atas kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar di sepanjang ekuator kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara selatan. Nah, kondisi geografis ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena pluralitas suku bangsa Indonesia ini jumlah atau suku bangsanya ini sebenarnya yang ada di Indonesia ternyata terdapat berbagai banyak sekali pendapat yang tidak sama. Di antaranya para ahli ini mengemukakan ilmu kemasyarakatannya. Yang pertama ada Hildred menyebutkan adanya kurang lebih 300 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana masing-masing suku bangsa ini memiliki bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Skinner, suku bangsa yang paling besar secara berturut-turut adalah Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis. Nah, kemudian ada beberapa suku bangsa lain yang cukup besar, yaitu Bali, Batak, Toba, dan Sumbawa. Nah, yang kedua, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ini merupakan jalur perdagangan internasional yang lumayan ramai. Dan keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan, sehingga sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Karena dulu perdagangan ini pasti tujuannya selain untuk mencari kekayaan, selain mencari wilayah, dan juga
diantaranya ada untuk menyebarkan agama. Oke, yang ketiga, perbedaan iklim dan struktur. Nah, iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah telah mengakibatkan pluralitas regional. Nah, perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah itu merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda. Nah, kedua macam lingkungan ekologis tersebut adalah daerah pertanian basah dan daerah ladang. Nah, itu tadi yang pertama mengenai pengertian pluralitas dan penyebab pluralitas masyarakat. Nah, yang kedua ada wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, pluralitas dalam aspek agama. Nah, menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman dan mempercayai agama tersebut ke dalam suatu komunitas yang disebut umat. Nah, agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang biasanya sudah dibakukan dan dirumuskan, dianut secara luas dan dipandang sebagai sesuatu yang benar. Nah, menurut Al-Zuhaili, fungsi agama ini setidaknya ada 6, yaitu agama sebagai pemenuhan kebutuhan rohani, lalu sebagai motivasi untuk mencapai suatu kemajuan, lalu sebagai pedoman hidup, untuk sarana pendidikan rohani, dan keseimbangan antara jasmani, rohani, dan akal, serta agama sebagai pembentuk kematangan jiwa, pendewasaan lah. Itu adalah pluralitas dalam aspek agama. Lalu pluralitas dalam aspek budaya apa saja? Nah, pluralitas budaya di Indonesia adalah salah satu bentuk kekayaan bangsa yang terdiri atas kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan daerah ini merupakan modal utama untuk mengembangkan suatu kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Makanya kita harus menghormati keberagaman atau perbedaan budaya yang ada di setiap wilayah. Nah, pluralitas budaya di Indonesia mencakup bahasa dan kesenian. Oke, setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat sekitar 250 bahasa daerah yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, dan bahasa daerah yang dipergunakan setiap hari disebut bahasa ibu. Oke. Nah, bahasa ibu juga diajarkan sejak kecil ya dari keluarga, dan tiap-tiap bahasa daerah biasanya memiliki logat ataupun dialek-dialek yang berbeda-beda juga. Seperti misalnya logat bahasa Jawa itu terkenal biasanya mungkin dengan medoknya, atau mungkin Jawa di wilayah Yogyakarta itu lebih halus, atau mungkin di wilayah Jawa Timur agak lebih kasar, atau lebih cara berbicaranya lebih kuat atau sebagainya lah. Nah, yang selanjutnya ada juga kesenian yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Setiap daerah itu pasti memiliki jenis keseniannya sendiri. Nah, kesenian ini meliputi tarian, lagu, ataupun alat musik. Nah, biasanya juga dipertontonkan dalam acara-acara adat. Oke, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Silahkan kalian catat dimulai dari halaman ini deh,
dari halaman 85 sampai dengan halaman, tapi yang halaman tabel-tabel itu nggak usah ditulis ya, nggak usah dirangkum, sampai dengan halaman, bentar ya, sampai dengan halaman 108. Yang B sampai dengan halaman 108. Jadi tabelnya tidak usah ditulis, hanya saja mengenai pembahasan pluralitas saja dicatat di buku catatannya ya. Insya Allah kalau memang sudah mulai PTM nanti, sudah ada kabar PTM, nanti akan Ibu cek satu persatu untuk tugas dan latihannya. Oke, itu saja mungkin dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.